Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami berupa proses produksi dari PT Bintang 7. Saya sendiri Nur Anggraina dan kedua rekan saya Imratus Kholikah serta Winda Ainaya Wulandari. Jadi, video ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya yang dibimbing oleh Ibu Imelda Sari. Next. Dalam video ini akan dibahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana alur produksi dari PT Bintang 7. Yang kedua, apakah PT Bintang 7 memproduksi produknya berdasarkan pesanan atau selalu berproduksi pada setiap harinya? Dan yang ketiga, apakah PT Bintang 7 dalam alurnya sudah sesuai dengan sistem akuntansi biaya yang berlaku? Yang keempat atau yang terakhir adalah apakah alur produksi yang digunakan sudah lebih efektif daripada proses costing? Sejarah PT Bintang 7. PT Bintang 7 merupakan salah satu anak perusahaan PT KB Pharma Tbk, suatu perusahaan farmasi berdomisili di Jakarta dengan beberapa produk Bintang 7 yang terkenal adalah minuman energi Extra Joss, Kirex, dan Puyer Bintang 7 yang pernah terkenal pada tahun 1970-an. Didirikan pada 29 April 1946 di Garut, Jawa Barat, oleh Shinsei Tanjunse, Jia Putijen, dan Hyo El On Tijan. Namun bintang 7 dipilih berdasarkan jumlah anak perempuan yakni 7 orang. Pada tahun 1950 pindah dari Garut ke kawasan Krefeld, Jakarta. Pada tahun 1974 kembali pindah ke kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Pada tahun 1970-an mulai memproduksi obat resep dokter. Pada tahun 1985 dibeli oleh Kalbe Group dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990, produk-produk PT Bintang 7 mulai diekspor ke mancanegara. Saat ini, dengan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang karyawan, PT Bintang 7 merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang tidak hanya memproduksi obat-obatan, melainkan juga memproduksi suplemen makanan dan fitofarmaka. Alur produksi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu karyawan dari Bintang 7, alur produksi yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah berdasarkan pesanan atau job order costing. Namun dalam kondisi sepi, pesanan tetap akan memproduksi untuk stok bulanan. Analisis biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Berikut biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi komik jahe. Ada gula pasir seharga 805.000 untuk satu karung, CT sodium satu karung seharga 650, guaifenesin 1 kilo seharga 1.745.000 dan sebagai berikut ini. Selanjutnya ada analisis biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Di sini ada rumusnya adalah BTKL sama dengan biaya tenaga kerja per bulan dibagi jumlah batch per bulan sama dengan 7.151.524 dibagi 150 sama dengan 47.676. Selanjutnya ada analisis biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dalam perusahaan tersebut. Biaya overhead pabrik meliputi biaya penyusutan mesin sebesar 152.000, biaya listrik 20 juta, biaya sewa, reparasi, dan pemeliharaan 1.600.000, biaya bahan bakar mesin 2 juta. Total keseluruhan dari BOP adalah 23.752. Analisis biaya produksi. Di sini ada kartu harga pokok pesanan dengan nama pesanan adalah komik jahe. Tanggal dimulai pengerjaan pesanan yaitu 2 November 2021. Terdapat biaya bahan baku langsung
sejumlah 66.136.500, untuk tenaga kerja langsung sejumlah 47.677, dan untuk overhead pabrik adalah 23.752.000. Jadi total dari biaya produksi adalah 89.936.177. Analisis harga jual per unit. Selanjutnya dibacakan oleh Nur. Jadi, dalam analisis harga jual per unit, di sini yang dihitung itu adalah harga per sachetnya. Jadi dalam memproduksi satu batch itu bisa menghasilkan 60.000 sachet. Sehingga harga produksi unitnya itu dihitung dengan biaya produksi dibagi total produksi. Biaya produksi yang tadi sudah kami hitung bersama itu adalah sebesar Rp66.136.500 dibagi dengan total produksi sebanyak 60.000 sachet. Sehingga harga produksi per unitnya adalah Rp1.102. Namun untuk harga jual yang dipasarkan adalah sebesar Rp2.000 per sachet. Dari harga produksi dan juga harga jual tersebut bisa dianalisis laba produksinya. Jadi untuk penjualannya itu adalah total produksi dikali harga jual. Total produksinya itu kan tadi 60.000 saset. Dikali harga jualnya itu adalah Rp2.000. Sehingga penjualannya itu adalah Rp120 juta. Maka laba yang diperoleh itu dari penjualan sebesar Rp120 juta dikurangi dengan biaya produksi sebesar Rp89.936.177. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu batch pembuatan komik jahe mendapatkan laba sebesar Rp30.063.823. Yang terakhir adalah analisis perbandingan metode job order costing dan proses costing. Jadi, job order costing sendiri adalah perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang akan dilaksanakan atas pemintaian klien atau pelanggan. Jadi, kalau menggunakan metode job order costing, itu pembuatannya hanya berdasarkan pesanan aja. Kalau misalnya nggak ada pesanan, produknya itu nggak akan dibuat. Sedangkan kalau dalam metode proses costing, jadi perusahaan itu akan memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang atau terus-menerus. Berdasarkan hasil analisa yang kami lakukan, metode pencatatan produksi dari PT Bintang 7, yaitu job order costing, dinilai lebih efektif. Karena produk yang diproduksi pada PT Bintang 7 adalah obat-obatan yang memiliki batas umur simpan yang tidak terlalu lama. Terlebih, sampel yang kami gunakan itu adalah komik jahe yang termasuk obat herbal. Kemudian metode ini juga menghasilkan laba yang lebih maksimal karena apabila menggunakan metode proses costing dapat memunculkan biaya baru terhadap produk yang sudah kadaluarsa. Berikut ini merupakan lampiran dari hasil wawancara kami, terlampir laporan penggunaan gudang timbang. Di sini ada bahan baku yang sudah tadi kami tuliskan beserta biaya-biayanya. Kemudian di sini juga ada lampiran BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dari biaya lemburan sampai dengan slip gaji dari karyawan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.